Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Hello travelers, balik lagi ke Surabaya. Sekarang ini saya mau ajak travelers nginep virtual di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya. Hotel DoubleTree ini letaknya strategis banget. Lokasinya di Melaku Nang Tunjungan alias Jalan Tunjungan. Tahu sendirilah ya travelers, Jalan Tunjungan ini kan udah ikonik banget di Surabaya. Selain sebagai pusat bisnis, Jalan Tunjungan ini juga udah ditata lebih asik, lebih rapi, lebih gemerlap pada malam hari. Juga banyak jajanan dan food court di sekitar sini. Bahkan food courtnya ada yang persis di seberang hotel loh. Tinggal ngesot dikit, udah dapat deh aneka makanan khas Surabaya. Jadi kalau bosan di kamar, bolehlah ngabisin waktu jalan-jalan di sekitar Tunjungan. Apalagi kalau malam hari travelers, Jalan Tunjungan ini terlihat semarak dengan lampu-lampu hiasnya. Cakep banget. Nah, ini sebagai gambaran di suasana pagi hari ya, ketika saya jalan-jalan di pagi hari di Jalan Tunjungan depan hotel. Jalanan masih lengang dan masih bersih. Suasana hijau masih terlihat di sekitar jembatan penyeberangan dekat dengan Hotel DoubleTree. Namanya juga Hotel DoubleTree ini kan letaknya di Jalan Tunjungan. Pasti dong, gak jauh dari Tunjungan Plaza. Ini salah satu mall yang terbesar di Surabaya. Jadi kalau mau main ke sana, ke Tunjungan Plaza, Hotel DoubleTree ini juga menyediakan mobil shuttle untuk nganter. Jadi kalau perlu, travelers tinggal reservasi aja ke resepsionis. Gampang kan? Sekarang yuk kita intip yuk gimana dalamnya Hotel DoubleTree by Hilton ini. Nah, ini saya masuk dan menuju area drop off. Area drop off-nya nggak terlalu gede ya travelers, tapi terkesan teduh karena banyak pohon-pohon. Juga ada kolam dengan air mancurnya yang memberikan kesan sejuk. Juga saya suka dengan keramik kombinasi berwarna putih abu yang ada di pelataran depan. Ini membuat kita seakan memasuki rumah dengan halaman gede. Juga disambut dengan instalasi seni. Ini bentuknya penari Jawa Timur dari bahan rotan dan akar-akaran. Jadi suasananya jadi nggak terlihat kaku. Lanjut kita masuk ke lobby ya travelers. Udah masuk ke dalam, kesan pertama hotelnya megah, elegan dan luas. Lobinya gede dengan ceiling yang tinggi. Terus kemudian dindingnya juga dari material kaca sehingga kita bisa melihat ke arah luar dan terkesan lega. Juga pemilihan warna gold, terus krem, coklat dan grey. Ini kesannya mewah, dapat banget. Ada beberapa set sofa juga di dalam, tapi nggak membuat suasana lobi menjadi terkesan sempit. Maju lagi ke depan, di sebelah kiri ada coffee shop, namanya The Coffee. Sepertinya DoubleTree memang selalu menyediakan coffee shop ya di lobi hotel. Saya pernah menginap di DoubleTree Cikini, Jakarta, juga menyediakan coffee shop dengan nama yang sama. Cocok lah travelers kalau ada teman-teman atau tamu kita yang datang, kita bisa memanfaatkan area coffee shop ini untuk ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi. Konsepnya juga cafe kekinian ya travelers. Nah, sekarang saya masuk lagi ke dalam, ketemu dengan area check-in dan resepsionisnya. Di sini tersedia lebih banyak sofa travelers, sofa untuk tamu atau rombongan yang menunggu proses check-in sedang berlangsung. Juga sofanya berwarna orange kombinasi coklat, ada sudut-sudut melingkar, terlihat menarik dipadukan dengan lantai keramiknya ini bermotif Jawa ya, bagus dan ya matching-matching aja. Saya sih suka dengan area lobby dan area check-in ini ya. Terlihat akrab, nggak terlalu gede, tapi kesannya elegan, mewah, tapi juga homey. Karena di samping sofa-sofa berwarna orange yang gede-gede ini juga ada di beberapa sudut kursi dengan material rotan. Jadi ya nggak kaku-kaku amat kelihatannya. Proses check-in cukup cepat ya travelers, nggak pakai lama. Kali ini saya menginap di kamar tipe Suite Deluxe King. Infonya kamar ini cukup luas, ada living roomnya juga. Kemudian juga kita punya akses ke executive lounge. Bagaimana kondisi kamarnya travelers? Sebentar ya, saya menuju ke sana. Tapi sebelum masuk kamar, saya ingin menikmati dulu welcome drink yang ada di sudut lobby. Welcome drinknya berupa infused water dan juga apple tea. Kunci kamar udah saya terima. Sekarang yuk kita menuju kamar melalui lift. Oh ya travelers, sekalian saat saya menerima kunci kamar, saya juga menerima complimentary walnut cookies. Ini cookiesnya garing dan enak. Dibungkus dalam kantung kertas, jadi cukup higienis ya. Kalau pengen lagi, boleh deh mampir ke coffee di lobi hotel ya. Tapi harus bayar ya, bukan gratisan lagi.
Nah, liftnya ada 4 travelers, jadi nggak usah khawatir, kita nggak akan perlu ngantri dan menunggu terlalu lama untuk dapat lift. Ini koridornya ya menuju kamar, cukup nyaman lah ya travelers. Ada karpet tebal berwarna biru kombinasi putih, terus koridornya juga suasananya tenang dan aman. Sekarang saya sudah di depan kamar dan inilah dia tipe kamar Deluxe Suite King. Kira-kira layout kamarnya seperti ini ya gambarannya travelers. Begitu masuk, kita akan mendapatkan living room. Di sebelah kiri pintu masuk ada kabinet berisi room amenities dan di sebelah kanannya ada cermin gede. Lurus lagi ada seperangkat sofa dan dinner table, ini berfungsi sebagai living room ya. Kemudian belok kanan ketemu bedroomnya dan di kanannya lagi ada kamar mandi. Living roomnya meskipun gak segede kamar eksekutif di beberapa hotel bintang 5 lainnya yang pernah saya inepi, namun saya sih kesan pertamanya cukup nyaman ya. Di atas kabinet dekat pintu masuk ada beberapa room amenities, mulai dari teh, kopi, gula, air mineral, juga minibar. Tehnya ini menggunakan brand Singabera, ini saya baru sekali sih dengar brand ini ya. Juga ada coffee machine lengkap dengan kapsulnya, juga ada pemanas air. Kemudian peralatan minum ada di dalam laci, di dalam kabinet, lengkap. Kemudian ada juga minibar yang tersedia dalam mini fridge. Nah, mini fridge ini tersedia di dalamnya ada minuman bir merek lokal dan juga minuman non alkohol. Ini free ya travelers, khusus untuk pengguna kamar Deluxe Suite King. Yang berbeda di sini travelers dengan hotel bintang 5 lainnya, di sini disediakan mini juicer. Nah, ini amazing banget ya, saya juga surprise. Jadi kalau travelers ingin hidup sehat, minum jus, udah nggak perlu lagi repot-repot bawa juicer dari rumah. Buat saya sih ini menarik ya, healthy food bisa terus dipraktekkan di hotel ini. Dan lanjut ada sofa set di living room. Sofa setnya modelnya simple ya travelers, dan warnanya sih masih sesuai lah dengan warna interior di kamar ini. Dekat jendela ada dinner table lengkap dengan kursinya. Nah, di atas dinner table ada welcome fruit juga. Cocok nih bisa ngejus di kamar biar sehat. Ya, jadi kita bisa manfaatin juicer yang ada di atas kabinet tadi. Juga ada bakpia ubi. Nah, menurut saya sih welcome fruitnya ini worth it banget lah ya travelers, biar bisa makan buah tiap malam biar sehat. Di depan sofa ada TV jenis High Definition TV HDTV 42 inch dengan banyak channel. Oh iya, travelers lantainya ini berkarpet ya travelers, jadi nggak dingin kalau malam. Terus di sebelah dinner chair ada jendela, dan ini saya lihat pada pagi hari ya travelers, menampilkan jalanan sekitar area Tunjungan pada siang hari. Juga di living room ada gantungan jas di sini. Pokoknya fasilitasnya lumayan lengkap ya travelers. Penerangan sih menurut saya cukup ya. Lanjut ke area bedroom. Ini area bedroomnya ya travelers. Dari sisi luas sih bedroomnya lebih gede dibandingkan dengan living room tadi. Dalam kamar ada tempat tidur ukuran king size, ini sesuai dengan request saya. Lengkap dengan kasur dan bantalnya yang cukup empuk. Saya juga suka dengan desain bagian headboard tempat tidurnya ya, dimana ada particle board yang senada dengan nakas di kiri kanan bed dan kelihatan menarik. Juga ada lukisan dan juga ada lampu LED di sepanjang sisinya. Kalau lampu dimatiin ini bisa menjadi lampu tidur. Di kiri kanan bed juga ada colokan dan tombol lampu. Mau tiduran sambil kerja juga gak masalah karena ada lampu baca di kiri dan kanan tempat tidurnya. Di depan tempat tidur ada TV, kali ini ukurannya lebih gede ya dibandingkan yang di living room. Ukurannya 49 inch dan layar datar. Salurannya sih sama dengan yang di living room. Peralatan lain di dalam kamar ada juga lazy bed atau kursi santai. Nah, lazy bed ini bisa berfungsi juga ya travelers sebagai tempat tidur tambahan. Memang kalau saya cek di websitenya hotel ini, kapasitas untuk kamar tipe Deluxe Suite King ini bisa dihuni untuk 3 orang. Jadi memang sudah diizinkan. Di sebelahnya ada meja kerja memanjang lengkap dengan colokan dan lampu kerja. Juga ada speaker bluetooth untuk mendengarkan musik, juga colokan listrik. Pokoknya nggak usah khawatir travelers, di kamar ini banyak colokan untuk ngecharge, jadi bisa di mana aja. Di sebelah TV ada lemari, isinya standar ya travelers, ada setrikaan, juga ada iron board. Terus ada juga sepasang bathrobe, ada laundry basket, ada slippery. Di sebelahnya lagi ada save the pisuit box. Lanjut ke kamar mandi. Kamar mandinya juga luas, lega, bernuansa warna terang. Jadi terlihat bersih. Dilengkapi dengan double sink dan kaca gede model Hollywood.
Toiletries-nya juga tersimpan rapi dalam kotak kayu. Ada sikat gigi, shower cap, juga lain-lainnya ya untuk mandi. Kalau masih ada yang diperlukan, travelers bisa minta ke housekeeping. Juga di sini disediakan air mineral, handuk mandi, timbangan, hair dryer, semuanya lengkap. Shower room juga tersedia dengan shower jenis hujan maupun jenis semprotan. Shower gel, sampo, conditioner, hand wash, semua dari produk Crabtree dan Evelyn. Ada bathtub juga. Posisinya menempel dinding kaca yang memisahkan kamar mandi dengan ruang tidur. Nah, ini yang menarik travelers. Kalau di hotel lain kan dinding kaca seperti ini dilengkapi tirai ya, yang bisa ditutup apakah dengan menekan tombol, remote, atau manual. Ini untuk melindungi kita, privasi kita ya saat kita mandi. Nah, di Hotel DoubleTree ini tirai penutupnya ini digantikan dengan frosted glaze yang bisa diaktifkan dengan menekan tombol di remote control. Jadi kita bisa memilih apakah dinding kacanya mau diburmin atau dibuat clear transparan. Fitur ini sih menurut saya keren banget sih, kayak dinding berkabut gitu. Nah, ini view dari jendela kamar ya pada pagi hari. View-nya adalah city view arah belakang hotel. Kalau nggak salah sih ini sekitar area Jalan Blauran dan Jalan Biliton ya. Overall saya sih suka dengan kamar ini. Saya bisa tidur dengan nyenyak, suasana tenang, nyaman, gak ada bau, dan semua peralatan berfungsi dengan baik. Sekarang pagi-pagi saya mau breakfast di Resto Makan Kitchen. Ini adalah resto all day dining, dan sejak dari mulai pintu masuk resto sampai masuk ke dalamnya, kita akan disuguhi suasana resto yang cakep dan instagramable. Boleh dibilang suasana restonya sih Indonesia banget ya. Furniture bernuansa unsur kayu, juga lantainya bermotif serat kayu. Boleh dibilang area diningnya ini terbagi atas 3 bagian travelers. Bagian pertama saat kita masuk akan menyajikan suasana tradisional modern dengan warna-warna natural dengan lantai bermotif serat kayu. Kemudian partisi dan dindingnya juga dilapisi dengan ornamen kayu bermotif batik. Nah, di sini terdapat makanan-makanan pendamping yang disajikan di atas meja. Ada bread and pastry, ada buah, kopi, teh, kemudian chips and snack, dan camilan-camilan lainnya. Sedangkan di bagian dalamnya, ini tempat makanan utama disajikan. Nuansanya sih lebih meriah ya, dengan warna-warna merah, lengkap dengan sangkar burung di beberapa tempat. Juga lengkap dengan rata-rata berwarna merah dan kuning, terlihat agak bernuansa Jawa Oriental sih. Lalu ada pemilihan sofa dengan warna deep green yang elegan. Ini dipadukan juga dengan warna coklat kayu serta warna biru yang membuat kita jadi nyaman nih berlama-lama di dalam resto. Juga di sini terlihat konsep dapur yang open kitchen. Jadi kita bisa melihat bagaimana chef meramu makanan langsung di depan mata kita. Satu lagi adalah area smoker, disediakan bagi para perokok yang ingin menikmati breakfast tapi juga tidak ingin terganggu aktivitas merokoknya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat area lobi dari balik dinding kaca, dan kemudian suasananya juga sebenarnya menarik ya. Kemudian yang butuh private room juga tersedia private room di sini. Kita lihat di sini ya travelers, aneka menu breakfast yang disajikan. Ada meatball soup dengan pilihan aneka noodle, kita bisa manfaatkan sebagai menu pembuka. Untuk pilihan karbonya ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng. Bagi yang suka nasi, lauknya bisa ditemani dengan ikan goreng tepung, ada telur dadar isi, ada kung pao chicken atau tumis kailan. Menu Asia ada teppanyaki, ini live cooking ya travelers. Kemudian ada bubur ayam dengan aneka kondimennya, ada noodle dengan pilihan kuah ayam, sapi atau tom yum. Gak ketinggalan juga dong ada dimsum yang enak dimakan hangat-hangat. Mulai dari siomay, hakau, ceker, bakpao. Terus dimsumnya juga warna-warninya menarik ya, menambah selera makan. Ada menu westernnya juga kok. Ada di sini bisa kita lihat aneka olahan telur, ada potato wedges, ada sosis juga, ada aneka cold food. Yang suka roti, ini pilihan bread and pastry-nya. Kalau mau ngetos roti juga tersedia alatnya, termasuk aneka pilihan untuk oles-olesnya. Ada serikaya, selai, jam, juga ada pilihan bread pudding.
Mau yang manis-manis, ada bubur 7 rasa. Pilihan buah segar tropis juga tersedia. Kita juga bisa pesan fresh juice di sini ya travelers. Ini pilihan aneka salad buah dan juga salad sayurnya. Untuk menu tradisionalnya travelers ada lontong opor. Ini lengkap dengan lodeh, tahu opor, oseng tempe, ayam opor, ikan asin. Yang mau sayuran ada juga pecel sayur dan juga rujak buah. Ada menu angkringannya juga travelers, tersedia aneka sate. Pilihannya ada sate hati ayam, sate telur puyuh, ada jantung ayam, ada juga ceker bacem, ada juga gorengan. Ini semua sudah disediakan, tinggal minta diangetin juga boleh. Nah travelers, kalau dilihat-lihat sih DoubleTree by Hilton Surabaya ini benar-benar memahami selera arek Surabaya ya. Kalau orang Surabaya kan ini senangnya makan yang pedas. Jadi di sini sediakan juga berbagai jenis sambal untuk menyediakan breakfast kita. Ingin healthy breakfast? Ada juga yogurt, ada aneka granola biji-bijian, bisa ditambahkan dengan 6 jenis madu yang tersedia. Dessertnya ada manisan buah, juga aneka jajanan pasar yang manis dan asin. Untuk minumannya tersedia banyak pilihan travelers, bisa memilih susu dengan 3 variasi, ada susu sapi, susu soya, juga low fat. Juga ada pilihan aneka jamu yang sedang jamu, ada juga teh dan kopi trubuk, ada juga berbagai aneka jus, dan juga ada pilihan teh tarik. Untuk anak-anak tersedia menu pancake dengan pilihan aneka topping. Menurut saya sih selain menu yang variatif, rasa makanannya juga enak ya travelers, terutama untuk makanan-makanan tradisionalnya. Habis breakfast, kalori yang masuk udah banyak, sekarang kita keluarin kalorinya ya travelers. Yuk menuju area kolam renang. Kolam renangnya berupa kolam outdoor dengan bentuk persegi memanjang, gak terlalu gede sih, tapi cukup lah ya, sepanjang yang renang gak terlalu rame. Kolam renang anak terus kolam dewasa juga diberi batas pemisah yang permanen. Agak ragu juga sih apakah jenis pool seperti ini boleh dikategorikan sebagai infinity pool. Tapi memang di sini view-nya bagus ya. Terlihat suasana kota Surabaya. Hanya memang view-nya sedikit terkendala dengan pagar pengaman dari kolam renang ini. Untuk yang mau sekedar leleh ada lady chair di sepanjang kolam. Nah, ruang gantinya seperti ini travelers, bersih, rapi. Menurut saya sih kolam renangnya biasa aja ya travelers, nggak terlalu istimewa. Sekarang kita cek gimana suasana kolam di malam hari. Kalau soal view sih menurut saya ya travelers ya, lebih cakep suasana pool di malam hari sih. Karena kita bisa melihat lampu-lampu gedung yang tinggi, yang warna-warni. Ini membuat suasana di kolam menjadi luar biasa view-nya. Juga ada semburat sinar biru di kolam, ini bikin suasana malam hari di kolam jadi istimewa. Mau ngabisin waktu di kolam, leleh-leleh, santai-santai, bisa kok travelers. Karena di sebelahnya ada bar yang juga menampilkan CCTV yang cakep pada malam hari. Mau ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol di sini juga asik lah. Gak usah terganggu dengan angin kenceng karena ada dinding kaca yang menahan angin. Ini suasana malamnya ya travelers, semakin romantis dengan lampu-lampunya yang sudah nyala. Kalau suasana pagi atau siang ya kondisinya seperti ini. Terlihat cakep dengan kursi dan rotan sintetis, juga lantai yang bermotif kayu. Habis dari kolam renang, mumpung dekat dengan gym, sekarang kita cek ya fitness areanya. Untuk fitness areanya lokasinya satu level dengan kolam renang. Masuk ke ruang fitness, kita cukup tapping akses card kita ya travelers. Kalau dilihat sih untuk gym areanya atau fitness areanya spesies sih cukup luas. Juga peralatannya ya lumayan lengkap lah ya. Saya sih nggak terlalu banyak tahu dan paham tentang peralatan-peralatan dari fitness ini. Tapi sekilas saya lihat sih cukup lah untuk sekedar membakar kalori. Mau latihan beban atau latihan cardio juga tersedia peralatannya. Kemudian view-nya ke arah city view. Kalau kita mau sauna juga tersedia fasilitas sauna. Dan sebagai info juga
Di sini nggak tersedia jacuzzi, travelers. Ruang saunanya juga disediakan terpisah untuk pria dan wanita. Juga ada ruang ganti yang bersih lengkap dengan lokernya. Ya travelers, sebagai tamu yang menginap di kamar tipe suite, maka saya bisa mendapatkan akses untuk menikmati afternoon tea di sore hari atau cocktail menu pada malam hari. Sekarang kita cobain yuk fasilitas executive lounge ya. Interior di dalamnya sih didominasi warna-warna orange pada kursinya. Nah, biasa kan executive lounge di beberapa hotel bintang 5 yang pernah saya inepi ya, punya view yang bagus. Biasanya sih kita bisa ngelihat city view langsung dari lounge. Nah, di Hotel DoubleTree by Hilton ini, dinding kaca dari executive lounge ini ditutup gordin karena di balik dinding kaca ini terdapat bar dekat kolam yang tadi saya sudah sampaikan di awal-awal ya, di dekat kolam renang. Jadi kalau melihat city view kita harus memilih duduk di bagian luar lounge ini. Oh ya travelers, di sini saya cuma ngopi ya di executive lounge karena saya merasa perut saya masih kenyang, jadi udah nggak milih makanan atau caminan lagi di executive lounge ini. Satu lagi ada bar yang tersedia di lantai 22 berupa rooftop bar. Boleh dibilang sih ini salah satu keunggulan dari hotel ini ya travelers, karena hotel ini memiliki semacam kubah atau dome. Ini di bagian lantai paling atas, yang kubah atau dome ini bisa berotasi atau muter ya, dan memiliki pemandangan 360 derajat kota Surabaya. Kalau dilihat dari luar ya travelers, hotel ini memang memiliki bagian yang boleh disebut sebagai iconic things karena ada dome yang terletak di lantai paling atas hotel. Saya sih benar-benar menikmati waktu dan pemandangan di dome ini di siang hari ya travelers, meskipun memang karena rooftop barnya ini beroperasi pada sore atau malam hari. Kalau travelers bawa anak-anak, jangan khawatir, di sini tersedia fasilitas Kids Club. Kids Club ini cukup luas travelers, ada bagian indoor dan outdoor. Gak dibuat asal-asalan juga. Kemudian kebersihannya juga terjaga, ada hand sanitizer di dekat pintu masuk. Juga tersedia ruangan untuk pengganti popok anak atau diaper ya. Pilihan permainannya juga beragam travelers, mulai dari latihan untuk motorik halus, ada untuk motorik kasar, ada latihan-latihan kinestetik, semua tersedia. Mau main game sambil rebahan di Binbag juga bisa, atau main kuda-kudaan, baca buku, naik tangga, main rumah-rumahan, nyusun-nyusun balok, bisa dimanfaatkan di Kids Club ini. Ruangannya juga berkarpet, jadi aman untuk anak-anak. Oke travelers, rasanya sih udah semua ya kita lihat fasilitas di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi kalau travelers masih punya pertanyaan atau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya travelers, subscribe dan like channel ini. Oke travelers, saya pamit dulu. Terima kasih, salam sehat, have a good day. Thank you.